Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat di mana kita menggali hikmah dari kisah-kisah agung para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Manqobah ke-47, Syekh Abdul Qadir digoda setan. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari setan menghadap Syekh Abdul Qadir, memperkenalkan diri sebagai Jibril, dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Syekh segera menjawab bahwa si pembicara tiada lain selain setan si iblis, karena baik buruk maupun Jibril tidak akan turun ke dunia selain turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setan masih punya cara lain, katanya, baik Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyahlah, bentak Syekh, jangan kau goda aku, dan bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah, aku selamat dari perangkapmu. Ketika Syekh sedang di rimba belantara, tanpa makan dan minum untuk waktu yang lama, awan mengepul di angkasa, dan turunlah hujan. Syekh meredakan dahaganya dengan curahan hujan itu. Muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, "Akulah Tuhanmu, sekarang kuhalalkan bagimu segala yang haram." Syekh berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Sosok itu pun berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku, padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang yang sedang menuntut ilmu ketauhidan." Lalu muridnya bertanya tentang kesigapan Syekh dalam mengenal bahwa ia adalah setan. Jawaban beliau, dengan pernyataan yang menghalalkan segala yang haram yang membuatnya tahu, sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Manqobah ke-48, Syekh Abdul Qadir menamparkan setan. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir didatangi setan, sosok tubuhnya buruk menjijikan, pakaiannya compang-camping dan badannya bau busuk. Lalu ia berucap, "Saya datang jauh-jauh untuk menghadapmu, semata-mata dengan maksud untuk menjadi pelayanmu. Semoga saya dapat diterima." Permintaan itu diacuhkan Syekh, lalu ditampar wajahnya dan seketika itu juga ia menghilang. Saat muncul lagi, ia membawa obor yang menyala, maksudnya ingin membakar Syekh. Lalu beliau mengambil pedang dan ketika akan dilepas, ia kabur terbirit-birit. Tidak lama kemudian, ia datang lagi sambil menangis pura-pura minta ampun tidak akan menggoda lagi. Padahal diam-diam ia memperlihatkan peralatan untuk menggoda manusia. Syekh berkata, "Enyah kamu, berkali-kali kamu datang lagi menggodaku, dan aku tidak akan terpedaya dengan rayuan gombalmu." Lalu dengan cepat beliau merampas alat-alat itu dari tangan setan dan diredamnya. Akibat kegagalan usahanya, setan kabur. Manqobah ke-49, Raja Baghdad memberi hadiah uang kepada Syekh Abdul Qadir. Uang itu berubah menjadi darah. Diriwayatkan, Raja Baghdad yang bernama Yusuf bin Abi Mudofar mengirim hadiah kepada Syekh Abdul Qadir berupa 10 pundi-pundi uang yang diantarkan oleh salah seorang pengawalnya, namun hadiah itu tidak diterima Syekh. Akhirnya raja itu sendiri terjun datang kepada Syekh sambil berkata, "Saya sengaja datang ke sini untuk memberi hadiah bagi Syekh berupa 10 pundi uang, jangan sampai tidak diterima." Lalu Syekh mengambil 2 pundi sambil dipijit-pijit pundi uang itu dengan tangan beliau, tiba-tiba terpancarlah dari pundi, uang itu mengalir keluar. Syekh berkata, "Coba lihat pundi itu isinya bukan uang melainkan darah manusia. Hasil dari pemerasan manusia terhadap manusia, bagaimana mungkin saya harus menerima hadiah ini?" Menyaksikan kejadian itu, sang raja merasa malu tersipu-sipu. Syekh berkata, "Dengan adanya peristiwa ini, demi zat keagungan Allah, kalau sekiranya nasib keturunanku, silsilahnya tidak sampai menyambung kepada Rasulullah SAW, pasti darah ini akan mengalir menjadi sungai, dan darah itu nantinya akan mengalir ke rumahku." Manqobah ke-50, Syekh Abdul Qadir diminta memberikan buah apel oleh Raja Baghdad bukan pada musim berbuah. Diriwayatkan, pada suatu hari Raja Baghdad datang berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir, dengan maksud meminta karomah beliau. Untuk ketentraman hatinya, Syekh berkata, "Kiranya apa saja yang perlu saya bantu?" Dijawab oleh sang raja, "Saya minta buah apel." Sedangkan pada waktu itu,
buah apel belum musimnya berbuah, lalu tangan beliau diangkat ke atas. Pada waktu diturunkan kembali, tangannya menggenggam buah apel, yang sebuah diberikan kepada raja dan yang sebuah lagi dibelah oleh beliau. Pada waktu sang raja membelah dan mengupas apel, ternyata di dalamnya penuh dengan ulat-ulat atau belatung yang terlihat sangat menjijikan. Lalu raja bertanya, "Mengapa buah apel ini penuh dengan belatung?" Syekh menjawab, "Ya, karena buah apel itu telah dipegang oleh tangan kotor kedurhakaan." Mendengar penjelasan dari Syekh, raja terkejut lalu dibacanya istighfar, kemudian ia bertaubat di hadapan Syekh. Untuk perkembangan selanjutnya, Raja Baghdad itu menjadi mitra Syekh sampai ia meninggal dunia. Setiap kisah adalah cahaya, setiap perjalanan adalah pelajaran, dan setiap hikmah adalah mutiara berharga bagi kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama dan ambil inspirasi dari perjalanan mereka yang penuh cahaya petunjuk. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sekian dan terima kasih. Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.